LDS TV bareng Tiara Ika di sini di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan kali ini ya, permisah, Tiara nggak sendirian tentunya, pasti sudah ada bintang tamu yang sangat spesial dan juga luar biasa untuk kita dengarkan. Inspirasi-inspirasi untuk bisa dibagikan untuk pemirsa semua yang ada di rumah. Kita hari ini kedatangan tamu dari Bapak Supriyanto SPMM selaku Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan dan sekaligus anggota DPRD Komisi 4. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih loh Bapak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, pastikan tentu. Bapak, kesibukannya kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi ngapain aja sih Pak? Sekarang ini kita lagi sibuk persiapan untuk pileg. Oh, untuk 2024 ya Pak ya? Persiapannya gimana nih Pak akhir-akhir ini? Sudah matangkah atau gimana? Ya masih sosialisasi ya, keliling ke daerah-daerah dapil kita. Jadi kita untuk menyusun kawan-kawan di bawah supaya tetap solid ke kita, karena sekarang ini kan P3 masih kosong kursinya. Oleh sebab itu ya kita harus bekerja keras untuk mencapai itu supaya P3 jangan kosong lagi. Gitu. Targetnya berapa nih kira-kira Pak kursinya? Ya insya Allah satu dapil satu. Oke. Tapi sebelum kita singgung masalah itu ya teman-teman ya, yang lagi nonton kita hari ini, kita mau kulik dulu nih masa kecil Bapak nih dulu seperti apa gitu kan. Boleh. Mungkin tapi sebelumnya Bapak asli orang Lampung kah atau dari mana Pak? Saya Pujakusuma. Pujakusuma. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Oh, di ada Lampung ini singkatannya daerah ya? saya. Pujakusuma. Kelahiran Jawa, Putra Sumatera. Ya. Wah. Tapi kalau flashback ke masa kecil Bapak dulu, Bapak anak ke berapa bersaudara Pak? Jadi di keluarga kita, saya anak ke-6 dari 7 bersaudara, semua laki-laki. Wow, Semua tujuh-tujuhnya laki-laki Pak? Tujuh-tujuhnya laki-laki, saya nomor urut ke-6. Wah, Gitu. berarti kalau 7-7-nya laki-laki biasanya istrinya paling dicintai itu Pak. Iya. Tapi kalau Bapak sendiri ini kan ke-6 ya Pak ya, berarti ada adik dan juga ada kakak. Iya. Lebih deket yang mana tuh Pak, adik kah atau kakak? Semua dekat. Semua dekat. Sama dekat. Oh, berarti sering curhat ya Pak sama adik kakaknya Pak? Iya, iyalah. Tapi kalau masa kecil Bapak dulu seperti apa sih Pak? Ya, Kisahnya? saya ini kan lahir di kampung ya, dalam keluarga yang sangat keterbelakang lah ya. Ya dulu masa kecil itu saya lahir itu rumah saya itu papan, atasnya grebek, lantainya masih tanah liat. Dulu tahun 1975 itu di pelosok desa, namanya Desa Kalirejo, kecamatannya dulu Gedong Tataan, sekarang kecamatannya Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Jadi di pelosok desa. Nah, saya SD juga di sana. Kemudian SMP saya di Gedong Tataan, kemudian SMA di Tegalsari, Gadingrejo. Nah, selama sekolah SMP dan SMA saya naik sepeda dari kampung. Wow. Ya. Jaraknya kurang lebih 6 kilo lah ya. Itu tiap hari. Berapa lama itu Pak? Ya sekitar setengah jam atau 45 menit lah paling lama itu. Berarti setiap pagi-pagi hari. ya Pak ya? Setiap hari Wow. itu. Nah, terus saya melanjutkan perguruan tinggi dari SMA tahun 95. Saya masuk diterima di Universitas Lampung. Dulu juga kita nggak ada niatan mau kuliah karena kita melihat kondisi orang tua sangat terbatas ya. Sehingganya dulu niat kita adalah saya ingin mencoba masuk perguruan tinggi itu ngetes saja, ngetes di dulu itu UMPTN namanya. Saya ngetes saja di UMPTN. Ternyata ya tahun 95 itu yang masuk jurusan saya agronomi dari pendaftar sekitar 1050-an, yang keterima itu 50 orang. Nah, salah satunya saya. Wow. Gitu. Nah, ketika pengumuman selesai, saya pulang ke kampung, dari Unila saya balik ke kampung. Ibu malah menangis. Terharu ya? Ya, nangis. Ya kalau saya kuliah duit dari mana gitu. Tapi ada kakak saya yang paling pertama,
kebetulan kakak saya udah kerja, itulah yang menyupport saya sehingganya ya saya dengan keterbatasan yang ada saya kuliah gitu. Dan saya waktu kecil juga dari SD sampai SD kelas 4 sampai SMA kelas 3, SMA kelas 2, saya tiap hari itu pulang sekolah itu saya menggembala kerbau. Dulu menggembala kerbau di kebun PTP Nusantara 7 unit Waibrulu. Setiap hari berangkat pulang sekolah, mandi, berangkat berangkat ngembala kerbau, pulang jam 5. Tiap hari itu. Begitu terus tiap hari. Waktu mainnya kapan Pak kalau gitu Pak? Zaman saya nggak ada istilah main. Zaman dulu nggak ada istilah main karena ya kondisi kita kan keterbatasan itu ya. Nah terus sampai SMA aja saya kuliah, sampai SMA saya sekolah itu ya naik sepeda sepeda ontel. Terus saya dari SMA kuliah di Unila yang kondisinya niatnya nggak mau kuliah tadinya, ternyata saya kuliah. Nah akhirnya tahun 99 itu bulan Desember saya di wisuda dari Unila. Setelah di wisuda saya bekerja di salah satu perusahaan pupuk di Polowijo Gosari Gresik, tapi saya wilayah marketing di Lampung itu. Nah terus karena di pupuk itu penjualannya signifikan, saya ditarik lagi di salah satu perusahaan pestisida di Jakarta untuk wilayah Lampung juga. Kemudian saya kerja di pestisida, alhamdulillah saya sukses. Begitu tahun 2005 saya diangkat menjadi kepala cabang pestisida untuk wilayah Lampung. Nah, dari 2005 itu yang biasa naik motor, naik sepeda dikasih mobil dinas, sehingganya ya agak inilah ya kita bersyukur lah ya. Kita bersyukur. Terus 2005 saya jadi kepala cabang. Nah, tahun 2012 saya mengundurkan diri. Kenapa tuh Pak? Saya membuat distributor sendiri. Saya membuat distributor dan disupport oleh kawan-kawan saya yang ada di Tangerang, ada di Surabaya, ada di Malang, sehingganya saya sampai hari ini ya masih menjadi distributor pestisida di Lampung gitu. Oke, nanti ini kayaknya Bapak Suprianto semangat sekali nih ya untuk ceritanya. Nanti kita akan cerita lebih lanjut ya pemirsa ya, tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan berlanjut lagi dialognya. Tetap di sini di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo pemirsa LDS TV, balik lagi nih barengan Tiara Ika di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Tadi ya teman-teman kalau misalnya udah menyaksikan di awal, kita sudah nanya sama Bapak Suprianto tentang bagaimana masa kecilnya, bahwa ternyata beliau mulai dari nol lah teman-teman. Dari awal mulanya ikut masuk ke Unila ya, Universitas Lampung, yang katanya sih coba-coba ya Pak ya, ternyata dari sekian ribu akhirnya 50 yang terima dan Bapak salah satunya. Wah, itu keren sekali loh Pak. Pastikan itu banyak sekali saingan-saingan mungkin dari luar Bandar Lampung juga ya Pak ya, pada masa itu ya Pak ya. Nasional. Iya. Itu Bapak dulu grogi nggak sih Pak waktu awal-awal mau tes di Universitas Lampung? Karena niat kita bukan untuk diterima, karena niat kita hanya mengetes ilmu ya, kita nggak ada grogi-grogian gitu. Jadi nggak ada beban. Keterima alhamdulillah, nggak keterima juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi Pak tadi kan diceritakan juga bahwa pulang dari sekolah langsung ke sawah ya Pak ya? Ke kebun. Nah itu kan nggak ada jam mainnya tuh, tadi Bapak singgung sedikit kan nggak ada untuk jam mainnya gitu kan Pak. Terus untuk bersosialisasi sama teman-teman di lingkungan rumah gimana Pak? Ya kita dulu
Kalau main sama kawan-kawan, kalau pulang sekolah, kita langsung gembala, pulang jam 5, jam setengah 6, habis itu kita ngaji. Nah biasanya pulang ngaji itulah main, kita pulang ngaji main. Kalau zaman kecil saya dulu ada istilah itu, apa itu, bancaan gitu ya. Bacaan, makan bareng ya Pak ya? Bukan, bancaan itu main di halaman rumah, di halaman rumah, kejar-kejaran gitu. Biasanya itu pulang ngaji setengah 8 sampai jam 9 gitu. Ya mainnya itu malam biasanya. Rumah Bapak jadi base camp juga nggak tuh, tempat main sama Ya, teman-teman? karena dulu kampung kita itu jarang, jadi halaman rata-rata lebar-lebar, nggak kayak sekarang kan udah padat itu ya. Tapi Tiara kepo nih Pak, kenapa akhirnya Bapak memilih untuk mencoba di Universitas Lampung tadi ya Pak ya? Karena kan kalau Bapak tadi cerita sedikit, maaf yang ngomong, dari apa namanya keluarga yang mungkin berkebutuhan gitu Pak, atau tapi kenapa Bapak ada keinginan gitu Pak untuk ke daftar di Unila gitu Pak? Sebenarnya awalnya di SMA dulu itu kelas 3 itu ada surat panggilan ya, diambil 10 besar dari universitas-universitas. Nah dulu saya pernah ngisi jurusan pertama itu adalah ini teknik kimia di UGM sama teknik mesin di ITB. Kemudian ternyata dari panggilan dari nilai-nilai itu ternyata pengumuman nama saya nggak ada yang keluar gitu. Akhirnya ya saya ngetes juga pada saat UMPTN itu. Pilihan pertama tetap teknik kimia di UGM, pilihan kedua baru pertanian Unila itu. Itu pilihan kedua. Jurusannya pertanian ya Pak? Iya, jurusan pertanian agronomi itu pilihan kedua itu diterimanya. Nah Pak, tadi kan disinggung dikit kalau misalnya Bapak masuk Universitas Lampung itu jurusannya pertanian ya Pak ya? Iya. Tapi sekarang kan Bapak bergelutnya di bidang politik tuh. Iya. Nggak ada kesinambungan gitu Pak. Kenapa dulu Bapak nggak ngambil hukum kah atau politik sekalian gitu Pak? Jadi politik itu bukan cita-cita awal saya. Saya karena saya ini anak seorang petani, saya pengen bergelut di dunia pertanian. Nah makanya saya pilihan pertama teknik kimia karena cita-cita saya pengen buat pupuk. Ternyata saya diterimanya di pilihan kedua jurusan pertanian, budidaya pertanian gitu. Nah setelah saya tamat pun saya bekerja di sarana pertanian, tapi di bagian penjualan, marketing. Saya jual alat pertanian sehingga saya bisa menerangkan kalau produk ini di tanah seperti apa, manfaatnya seperti apa karena kita menguasai dunia pertanian. Jadi kita bisa menjelaskan produk-produk ini sehingga bisa diterima oleh konsumen kan gitu. Tapi kalau untuk dukungan orang tua gimana nih Pak menanggapinya? Karena kan apalagi itu kan harus berpindah tempat tinggal juga nggak Pak ya waktu itu ya? Jadi kalau orang tua kan ayah saya meninggal 98 sebelum saya wisuda. Nah, Bapak wisuda tahun ini? Wisuda tahun 99 bulan Desember. Ayah saya meninggal 98, jadi setahun lah ya. Nah terus saya ibu memang sudah lanjut usianya sehingganya semua apa langkah saya memang sudah ya diserahkan ke kita lah ya itu. Oke deh, berarti memang mulai dari nol banget ya teman-teman ya. Oke deh teman-teman, nanti kita akan bahas lagi ya mengenai Bapak Supriyanto. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, pemirsa LDS TV masih barengan Tiara Ika di sini dan juga narasumber spesial kita hari ini ada Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto tadi kan udah disinggung sedikit ya mengenai masa sekolah Bapak dan juga masa perguruan juga kerjanya gitu kan Pak waktu di pabrik pupuk ya Pak ya. Iya.
sekarang kan kalau bisa dibilang bergelut di bidang politik ya Pak, sebagai DPW P3 dan juga DPRD Komisi 4 ya Pak ya. Nah itu gimana ceritanya tuh Pak, dari kerja di pabrik pupuk akhirnya jadi DPW partai nih Pak? Oh ya, dulu tahun 2012 saya memutuskan mengundurkan diri dari kepala cabang pestisida. Terus saya menciptakan sendiri distributor, disuplai oleh kawan-kawan dari Jakarta. Nah, ketika saya menjadi distributor, itu yang keliling ke daerah kan karyawan-karyawan saya, sehingganya banyak waktu luang saya. Nah, ternyata ada salah satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, itu bolak-balik mendatangi saya, menyarankan agar saya mencalonkan diri di anggota DPR. Saya awalnya tidak mau, saya sangat nggak mau dengan dunia politik. Tetapi mereka memohon kepada saya untuk mencalonkan, karena saya ngomong, "Loh, untuk apa kok maksa saya?" Kata mereka, "Kami udah survei Pak di lapangan, kalau Bapak nyalon, Bapak pasti jadi, karena Bapak kan dunia pertanian hubungannya dengan kelompok-kelompok tani di wilayah itu." Nah, akhirnya karena saya ndak enak, saya maulah nyalon DPR di Pesawaran, dapilnya Negeri Katon Tiga Neneng. Tahun 2014 akhirnya saya mencalonkan diri. Ternyata benar, terpilih dengan ya, Pak, ya? kerja yang sangat ringan saya bisa terpilih menjadi anggota DPR. Setelah saya terpilih anggota DPR, baru setahun menjabat, saya diangkat menjadi ketua partai Kabupaten Pesawaran P3. Kemudian 2019 pencalonan legislatif lagi, saya sama partai P3 ini disuruh nyalon di tingkat provinsi. Awalnya saya juga nggak mau, cuman karena saya berpikir apa mungkin ini petunjuk Tuhan, katanya. Makanya saya terima, gitu. Saya terima, saya nyalon provinsi. Alhamdulillah saya terpilih juga di DPRD provinsi. Tahun 2020 ada pemilihan ketua partai tingkat provinsi Lampung. Alhamdulillah saya terpilih lagi menjadi ketua partai. Nah, hari ini pun 2024 besok saya mendapatkan mandat dari DPP harus mencalonkan DPR RI. Mungkin menurut saya ini garis Tuhan, saya jalanin aja. Itu aja. Tapi alhamdulillahnya lancar ya Pak ya, dari 2014 itu ya Pak ya mulai. Alhamdulillah lancar. Tapi itu kan awal mulanya diajakin tuh ya Pak ya. Nah, sekarang ngerasa ini gimana Pak? Nyaman kah? Atau ada penyesalan-penyesalan nggak di belakangnya Pak? Enggak lah. Jadi ya, Pak, ya? Sebenarnya ketika kita bekerja dengan ikhlas, menurut saya sih semuanya kita nikmati saja. Karena saya melihat ternyata di dunia politik itu adalah momentum kita untuk pengabdian kepada masyarakat. Mungkin kalau saya hanya sebagai seorang distributor, mungkin untuk diri saya, keluarga saya, saudara saya, secara ekonomi semua cukup lah ya. Tapi kan kita ingin bermanfaat untuk masyarakat, sehingganya saya terjun juga lah mau ke dunia politik, menjadi anggota DPR supaya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, kan gitu. Iya, setuju. Kerja ikhlas ya teman-teman ya, karena kalau zaman sekarang tuh banyak banget orang-orang yang harus kerja cerdas, kerja keras, tapi lupa sama kerja ikhlas. Tapi kalau sampai sekarang kan akhirnya bertahan ya Pak ya, dari 2014 sampai mau ke 2024 ini akan mencalonkan lagi. Pengalaman yang mungkin nggak bisa Bapak lupain saat mencalonkan, apa kira-kira Pak? Atau tanggapan masyarakat gitu Pak? Jadi saya itu selama proses pencalonan 2 periode kemarin 14 dan 19, saya banyak mendapatkan support dari kelompok tani yang selama ini berhubungan dengan kita ketika saat waktu itu saya menjadi marketing sarana produksi pertanian. Dan itu yang membuat saya bisa seperti ini itu karena dukungan mereka. Sehingganya sampai hari ini pun saya keliling lapangan, saya keliling sendiri karena memang kebiasaan saya. Saya enggak pernah pakai supir pribadi. Saya keliling sendiri karena memang kebiasaan saya. Gitu enggak Pak? Enggak ada saya pengawalan. Saya keliling ya ke kelompok tani, ke daerah, sambil silaturahmi, sambil menyerap aspirasi masyarakat, sambil juga saya menawarkan produk saya. Jadi sekali merengkuh sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui kan gitu. Tapi kalau untuk sosok, mungkin ada sosok yang menginspirasi Bapak gitu, kira-kira ada nggak Pak? Ya, yang jelas
orang tua kita ya. Saya melihat dulu kehidupan rumah tangga di keluarga kami kan memang keterbelakangan. Jadi saya ingin mencoba lah ya, berjuang jangan sampai keluarga kita seperti yang dulu. Sekarang kan prosesnya sudah beda ya. Makanya kita harus berjuang jangan sampai anak-anak kita seperti saya dulu kan gitu. Betul. Ya. Nggak mau merasakan anak-anak susah juga ya Pak ya. Nah. Tapi kalau untuk sekarang selama 2014 sampai detik ini ada rasa-rasa untuk menyerah nggak sih Pak? Atau malah terus bersemangat gitu Pak? Saya tidak pernah menyerah ya. Saya kalau punya keinginan tetap saya raih dulu. Masalah dapat atau tidak dapat itu kan kehendak Tuhan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini menurut saya apa yang saya inginkan insya Allah ya tercapai. Iya. Dengan kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Ya, yang penting kita harus niatnya kita yakin. Jangan sampai kita ragu-ragu kalau mau melangkah. Kalau kita yakin insya Allah dapat lah itu. Wih, keren. Mungkin terakhir nih Pak ya, untuk teman-teman yang lagi pada nonton di sini, untuk bersama para remaja milenial, kaum generasi Z atau generasi penerus bangsa, ada nggak sih sepatah dua kata untuk mereka Pak yang mungkin lagi berjuang juga tapi ada rasa-rasa menyerah gitu Pak? Yang penting kalau kita ini hidup pokoknya pegang saja, kita itu komitmen. Kalau kita janji sama orang tepati. Kalau kita ingin apa saja, udahlah kita harus komitmen. Karena menurut saya ketika kita komitmen, orang lain juga akan percaya dengan kita. Ketika orang percaya dengan kita, pasti ada hal-hal yang menguntungkan buat kita juga. Intinya jaga komitmen. Ya. Kalau memang usaha kita memang kehendak Tuhan, komitmen itu tidak kita capai, itu udah beda lagi kan. Udah garis Tuhan memang. Yang penting niat kita pokoknya komitmen itu aja udah. Jaga komitmen, membangun kepercayaan ya Pak ya. Karena kalau udah nggak percaya susah ya Pak ya. Susah. Oke, di Permisa itu bincang-bincang kita tadi ya bareng Pak Supriyanto. Nanti mungkin kita mungkin lain waktu kita ada kegiatan lagi ya Pak ya. Semoga nanti bisa berbincang-bincang lagi, membagikan hal-hal inspiratif lainnya. Jadi untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Tiara Ika di sini pamit, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.